Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nafali Channel, tempat kita berbagi inspirasi, ilmu pengetahuan, dan kisah sejarah penuh hikmah. Pada video kali ini kita membahas perbedaan mencolok antara zaman keemasan Islam di tanah Arab dan masa kegelapan di Eropa. Yuk, kita simak bersama. Pernahkah teman-teman membayangkan bagaimana dunia 1000 tahun lalu? Saat Eropa berada dalam zaman kegelapan, kawasan Timur Tengah justru bersinar terang. Inilah kisah kontras antara kejayaan peradaban Islam dan kemunduran Eropa pada awal abad pertengahan. Setelah Kekaisaran Romawi Barat runtuh tahun 476 Masehi, Eropa dilanda ketidakstabilan. Kota-kota besar kehilangan peran, jalan rusak, sistem pajak hancur, sekolah dan perpustakaan tutup. Ilmu yang pernah jaya hampir hilang. Hidup masyarakat didominasi sistem feodal. Rakyat kebanyakan petani yang terikat pada tanah dan tuannya. Gereja menjadi institusi paling kuat tetapi fokusnya spiritual, bukan ilmu pengetahuan. Invasi Viking dan bangsa Jermanik menambah suasana mencekam. Karena itulah masa ini dikenal sebagai zaman kegelapan. Walau label itu kini dianggap terlalu sederhana. Sebaliknya, cahaya muncul dari dunia Islam. Sejak abad ke-8 hingga ke-13, wilayah dari Spanyol sampai India berada dalam jaringan besar kekhalifahan. Dinasti Umayyah di Damaskus dan Abbasiyah di Baghdad bukan hanya membangun politik, tetapi juga pusat ilmu, budaya, dan perdagangan. Islam mendorong umatnya mencari pengetahuan. Ayat-ayat Al-Quran tentang merenung dan meneliti ciptaan Allah menginspirasi para sarjana Muslim menggali astronomi, matematika, kedokteran, filsafat, hingga geografi. Baghdad menjadi simbol kemajuan itu. Didirikan tahun 702 Masehi, kota ini berkembang menjadi metropolitan kosmopolitan. Di sana berdiri Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom. Para ilmuwan menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke bahasa Arab, lalu mengembangkannya. Al-Khwarizmi melahirkan aljabar dan algoritma. Ibnu Sina menulis kitab kedokteran yang menjadi rujukan Eropa berabad-abad kemudian. Ibnu Rushd di Andalusia menafsirkan filsafat Aristoteles, membuka jalan bagi pemikiran rasional di barat. Cordoba, Kairo, dan kota Islam lainnya juga menjadi pusat budaya. Cordoba bahkan disebut memiliki jalan berlampu, pemandian umum, dan perpustakaan dengan ratusan ribu buku ketika sebagian besar kota Eropa belum punya fasilitas dasar. Perdagangan dunia Islam luas, menghubungkan jalur sutra darat dan laut. Perang, ide, dan teknologi bergerak dari Tiongkok, India, Afrika Timur, hingga Laut Tengah. Kemakmuran pedagang mendukung pendidikan dan penelitian. Madrasah dan perpustakaan terbuka untuk masyarakat, bukan hanya elit. Semua ini menciptakan lingkungan yang mendorong lahirnya inovasi dan seni. Eropa perlahan belajar melalui kontak dengan dunia Islam. Perang salib dan perdagangan Laut Tengah membawa interaksi langsung dengan pengetahuan Timur. Andalusia di Spanyol menjadi jembatan penting. Terjemahan karya-karya ilmuwan Muslim ke bahasa Latin di Toledo dan Palermo membuka kembali pintu ilmu. Dari sinilah lahir kebangkitan intelektual Eropa atau Renaissance abad ke-12